Shalom, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online MDC Palembang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Engkau yang mengurapi firman-Mu dan telinga kami semua. Supaya setiap firman yang kami dengar itu merubah konsep-konsep yang salah dalam kehidupan kami, supaya firman yang kami dengar membangkitkan iman kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari-hari ini ada banyak gereja saling curiga dan tidak akur. Biasanya karena dua hal. Satu, perbedaan doktrin. Kedua, perpindahan jemaat dari satu gereja ke gereja yang lain. Untuk yang pertama, perbedaan doktrin memang paling penting. Kenapa? Karena memang ada gereja-gereja tertentu yang doktrinnya betul-betul menyeleweng dari Alkitab. Ada gereja-gereja yang tidak menjadikan Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam gereja. Kadang-kadang perkataan pendeta atau gembala lebih sakti dan lebih berotoritas daripada Alkitab. Tetapi untuk yang pertama, pendeta-pendeta masih bisa duduk bareng. Tapi kalau yang kedua, karena bagi beberapa gereja ini adalah masalah sumber penghasilan gereja dan gembala yang bersangkutan, maka hal ini bisa menjadi sumber permusuhan antara hamba-hamba Tuhan. Bahkan kadang-kadang dalam sinode yang sama. Nah, bagaimana dengan gereja kita, Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah, GKPB MDC? Kalau saudara sudah cukup lama bergabung di MDC, maka saudara akan menemukan sebuah perbedaan besar antara gereja MDC dengan gereja-gereja lain. Apa itu? MDC memiliki sebuah filosofi GKPB yang berisi 5 poin. Yang pertama, ketuhanan Yesus Kristus, the Lordship of Jesus Christ. Yang kedua, hubungan ikat janji, covenant relationship. Yang ketiga, mentalitas kerajaan Allah, kingdom mentality. Yang keempat, melakukan yang terbaik atau spirit of excellence. Yang kelima, pengabdian diri atau servanthood. Filosofi inilah yang menjadi ciri dari GKPB MDC. Sehingga kalau antar jemaat MDC bertemu, maka ada nilai-nilai yang membedakan mereka dari jemaat gereja lain. Hari ini, sehubungan dengan akan diadakannya pentahbisan jemaat, maka saya akan sharing firman Tuhan tentang poin yang kedua, yaitu hubungan ikat janji atau covenant relationship. Sejauh saya tahu, tidak ada satupun gereja selain MDC yang menjadikan covenant relationship sebagai sebuah filosofi gereja mereka. Apakah covenant relationship itu? Covenant dan promise kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama artinya janji. Itu bisa dimaklumi karena memang jumlah kata-kata dalam bahasa Indonesia hanya 127.000 kata. Sedangkan dalam bahasa Inggris lebih dari 1 juta kata. Bahasa Yunani kuno yang dipakai sebagai bahasa asli ada 5 juta kata. Makanya jangan heran kalau kita sering memakai bahasa Inggris atau bahasa aslinya. Karena memang sering ada kendala bahasa yang tidak bisa dihindari. Tidak semua kata bisa diterjemahkan satu kata lawan satu kata. Nah, arti covenant sebenarnya berbeda sekali dengan promise. Promise dan covenant, dua-duanya ada di Alkitab dengan maksud yang berbeda. Promise di Perjanjian Lama adalah janji Tuhan kepada manusia. Di mana janji yang Allah berikan tidak tergantung dengan prestasi seseorang. Tidak tergantung dari baik dan buruknya seseorang. Jadi janji itu tetap akan digenapi walaupun orang itu sebenarnya tidak layak menerimanya. 2 Timotius 2 ayat 12-13 berkata, jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Contoh, waktu Tuhan memilih Abraham, memilih bangsa Israel, walaupun Abraham maupun bangsa Israel tidak baik, janji Tuhan tetap digenapi dalam hidup mereka. Saya melihat
hidup saya sendiri. Seringkali saya tidak layak melayani Tuhan. Tetapi Tuhan tetap memakai saya dan tetap memberkati. Karena apa? Karena dia setia kepada janjinya. Dia tidak pernah ingkar janji. Covenant berbeda. Covenant adalah sebuah perjanjian yang lebih serius. Karena mengikat kedua belah pihak dengan syarat dan ketentuan tertentu. Sama seperti orang yang melakukan transaksi jual beli rumah di notaris, melibatkan notaris sebagai pihak yang ketiga. Sama seperti orang pria dan wanita sepakat untuk menikah di gereja, melibatkan Tuhan sebagai pihak ketiga. Dalam sebuah covenant, kedua belah pihak saling terikat dengan janji. Ada hak dan ada kewajiban yang kalau dilanggar, maka ada konsekuensinya. Covenant, ikat janji berbeda dengan kontrak. Di mana bedanya? Kontrak dibuat atas dasar ketidakpercayaan kedua belah pihak. Sedang covenant dibuat atas dasar saling percaya. Ada beberapa unsur penting dalam covenant, dalam gereja yang disampaikan oleh Paulus. Yang pertama adalah kasih. Karena kasih, Tuhan membuat covenant dengan manusia. Maka kita sebagai sesama jemaat Tuhan juga berani membuat covenant dengan gereja sebagai tubuh Kristus. Kedua, saling percaya. Jemaat berani membuat covenant karena percaya gereja adalah institusi yang didirikan oleh Tuhan, akan membawa mereka semakin dekat dengan Tuhan dan sesama jemaat. Jemaat dengan sukarela dan sukacita memberikan uang mereka dalam persembahan kasih maupun persepuluhan. Karena percaya gereja akan mengelola uang tersebut untuk kepentingan bersama agar pelayanan dapat berlangsung terus dan banyak jiwa dapat diselamatkan. Setiap jemaat yang membutuhkan bisa mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya. Itu sebabnya setiap committed member MDC harus memberikan persepuluhannya ke MDC. Diberi nama sebagai bentuk kepercayaan mereka kepada keluarga MDC. Dan saya sebagai gembala di sini berhak menanyakan kenapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah committed member tidak memberikan atau tidak mengembalikan persepuluhan secara rutin ke gereja MDC. Karena itu ada di dalam kesepakatan ketika mereka menjadi committed member. Sebab jika mereka betul-betul tidak bisa memberi karena tidak untung, tidak punya penghasilan, adalah tugas gereja untuk memberikan pertolongan. Baik secara finansial atau nasihat atau doa atau apa saja yang bisa gereja kerjakan. Saya selalu mendoakan setiap persepuluhan yang masuk supaya setiap orang yang mengembalikan persepuluhannya bisa mengalami janji Tuhan di Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Ketiga, pengorbanan. Tidak ada kasih tanpa berkorban. Tanpa pengorbanan tidak ada kasih. Baik itu waktu, tenaga, uang, perasaan adalah bentuk pengorbanan yang harus ada dalam covenant. Suami dan istri pasti saling berkorban dalam segala hal untuk pasangannya. Sehingga pernikahan mereka bisa bertahan sampai maut memisahkan mereka. Betul? Karena baik istri maupun suami pasti ada salahnya. Dalam sebuah keluarga yang baik pun pasti ada pertengkaran. Padahal mereka saling mengasihi. Tapi tetap ada pertengkaran. Tetapi dalam keluarga yang normal, pertengkaran tersebut tidak membuat suami istri meninggalkan pasangannya. Orang tua tidak meninggalkan tanggung jawab kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena mereka terikat dalam sebuah perjanjian. Mereka telah mengambil keputusan untuk tetap bersatu, tetap mengasihi walaupun ada masalah apa saja. Saya telah memutuskan untuk mengasihi istri saya. Apapun kekurangan dia, cerewet, suka marah, gak sabaran dan lain-lain, saya tetap akan terus mengasihi dia. Karena covenant. Jadi dia merasa aman waktu saya pergi kemana saja. Tidak ada pikiran yang aneh-aneh. Ada beberapa orang bilang, oh Pak Andrew suami takut istri. Saya tidak takut sama istri. Kenapa harus takut? Saya nurut karena saya mengasihi. Memang beda tipis,
tergantung dari sudut mana orang melihat. Waktu orang pacaran, pacarnya mau apa saja, kita kan ikut saja. Yang penting bisa sama-sama dia, betul nggak? Kenapa waktu menikah berubah? Saya tidak berubah. Saya tetap mengasihi istri saya. Kalau jalan saya gandeng, saya peluk dia seperti dulu waktu tunangan. Jadi perlu berkorban sebagai bukti dari kasih persaudaraan. Yang keempat, kesatuan. Amsal bilang, tali 3 lembar tidak dapat diputuskan. Artinya persatuan membuat kita jadi kuat. Untuk bisa bersatu harus punya filosofi yang sama. Itulah sebabnya ada pemuritan. Supaya semua jemaat punya pola pikir yang sama, filosofi yang sama, visi yang sama. Gereja tidak pernah menghalangi siapapun datang beribadah. Tapi gereja tidak merekrut seorang pun jadi anggota gereja MDC sebelum mereka setuju dengan semua filosofi dan visi GKPB MDC. Jadi kalau ada orang bilang MDC tarik jemaat gereja lain, mereka salah. Untuk jadi committed member atau anggota tetap, paling sedikit orang harus rutin bergabung di MDC 1 tahun. Mengikuti program DK dan HB. Sesudah itu pun masih ada wawancara dulu untuk menanyakan alasan yang bersangkutan mau bergabung di MDC dan kesediaan yang bersangkutan untuk bergabung di MDC. Kalau tidak setuju, kami tidak memaksa dan mereka tetap boleh beribadah di MDC. Boleh melayani tapi bukan sebagai anggota MDC. Dan sudah terbukti beberapa jemaat gereja lain yang saya muridkan sampai lulus HB tidak bergabung di MDC sampai hari ini. Tapi mereka tetap keep in touch dengan MDC. Bahkan mendukung banyak pelayanan kita dengan uang dan fasilitas yang mereka miliki. Kalau ada di antara saudara yang tidak percaya, boleh datang kepada saya secara pribadi. Saya akan berikan nama orangnya supaya bisa ditanya sendiri. Kami percaya Tuhanlah yang menempatkan orang dalam tubuhnya, dalam gerejanya. Enggak perlu rebut jemaat gereja lain. Masih banyak jemaat yang belum percaya. Tapi saya enggak suka lihat ada gereja yang suka merebut jemaat gereja lain, tapi hanya untuk membuat gerejanya penuh, dapat persepuluhan, tapi mereka tidak dimuridkan. Semua orang yang bergabung datang dengan membawa kebenaran mereka sendiri-sendiri. Akibatnya tidak lama kemudian mereka akan pecah lagi. Orang-orang seperti inilah yang saya muridkan. Setelah itu terserah mereka mau bergabung di gereja mana. 5. Seperasaan sepenanggungan. Sebagai sesama jemaat yang sudah membuat ikat janji, otomatis kita merasa sebagai satu keluarga. Ada ikatan sehingga kalau yang satu susah kita semua berusaha membantu. Kita belum jadi gereja lokal, masih pos PI dan jumlah kita masih sangat sedikit dibandingkan dengan banyak gereja lain di Palembang. Tapi kalau ada jemaat yang kita tahu kesusahan, kita gotong royong membantu. Itu adalah bentuk seperasaan, sepenanggungan. Kita berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi jemaat. Baik dalam hal keuangan, keharmonisan keluarga, pasangan hidup dan lain-lain. Gereja MDC ingin semua jemaat mengalami pengalaman rohani dengan Tuhan lewat keluarga MDC. Yang keenam, saling membangun. Saya menyadari tidak ada satu orang pun yang sudah sempurna. Semua orang punya kekurangan yang bisa dipakai untuk menjatuhkan orang tersebut jika kekurangan tersebut di blow up. Tapi karena kita terikat dengan sebuah ikat janji, saya mengajak kita melihat bagian positif dari seseorang. Bukan negatifnya saja. Kalau kita tahu, ayo kita doakan supaya dia berubah. Jangan sampai perkataan kita memecah belah jemaat. Amsal 6 ayat 16-19 berkata, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, dan seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan
dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Pak, apakah kalau sudah committed member saya tidak boleh pindah gereja lain? Enggak boleh ibadah di gereja lain? Jawabannya boleh. Tapi dengan alasan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, satu, saya kalau ke Surabaya jarang ibadah di MDC. Karena saya tinggal dengan mama saya, kalau dia hari Minggu ibadah 2 kali, pagi sore. Pagi ke GMS, sore ke GBI Rock. Karena saya jarang-jarang ketemu mama saya, ya saya ikut mama saya, menemani dia dan mendengarkan khotbah dari gereja yang bersangkutan. Enggak apa-apa, enggak dilarang karena insidentil sekali-sekali. Kalau ada jemaat MDC menikah dengan jemaat gereja lain dan dia mau ikut pasangannya, maka saya tidak keberatan dia beribadah di sana. Kecuali kalau di sana mereka tidak bertumbuh. Saya pasti menyarankan mereka untuk beribadah di MDC. Ketiga, kalau ada jemaat pindah ke kota lain, di sana tidak ada gereja MDC atau jaraknya terlalu jauh dari tempat tinggalnya, maka mereka boleh-boleh saja ke gereja lain dan menjadi anggota gereja lain. Keempat, atau seorang pemimpin jemaat menikah dengan anak seorang pendeta dan disuruh meneruskan pelayanan mertuanya. Sah-sah saja dia pindah. Yang tidak diharapkan adalah perpindahan karena hal-hal yang negatif seperti tersinggung atau sakit hati baik kepada sesama jemaat atau gembalanya. Karena setiap masalah seharusnya bisa dibicarakan dan dicarikan jalan keluar. Karena gembala juga bukan orang sempurna, bisa salah juga. Kedua, tidak bisa ditegur karena melakukan kesalahan. Misal, ditegur karena dia selingkuh, tidak tertib, memfitnah, hutang kepada sesama jemaat dan tidak bayar. Pindah karena di MDC tidak diberi jabatan atau pelayanan yang dia mau. Pak, kenapa harus ada ikat janji? Karena gereja harus jadi masyarakat alternatif yang memberikan pengaruh yang positif. Contoh dan teladan yang positif seperti gereja mula-mula. Sehingga orang-orang melihat sebuah teladan yang nyata dan mereka tertarik untuk bergabung. Jadi gereja MDC bukan sebuah organisasi, tapi sebuah organisme atau kehidupan atau komunitas yang sudah ditebus oleh Kristus yang menjalani hidup seperti ditulis di 1 Petrus 2 ayat 9. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kenapa kita harus jadi masyarakat alternatif? Karena orang-orang di dunia semua mengecewakan. Pemerintah, DPR, pejabat-pejabat, organisasi-organisasi sosial, semua mengecewakan. Dan orang-orang sedang mencari sebuah komunitas di mana nilai-nilai kebenaran itu betul-betul diterapkan. Nilai-nilai kasih itu diaplikasikan dengan nyata. Kalau mereka menemukan komunitas ini, maka dengan sukarela mereka akan ikut bergabung. Itulah sebabnya gereja harus menjadi jawaban buat dunia ini. Dengan gaya hidup yang berbeda dengan dunia. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah sebabnya MDC memiliki 5 poin dalam filosofinya untuk menjadi masyarakat alternatif, dan saudara bisa lihat lebih detail di YouTube. Apakah hal ini sudah tercapai? Belum. Tapi kita on the track dan sedang menuju ke sana. Kita on the way, OTW.
Kalau kita tidak punya filosofi, kapan kita mulai? Tidak tahu. Perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah. Menjadi committed member artinya maju satu langkah untuk mengenapi 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan membuka pikiran kami sehingga kami mengerti mengapa kami harus mengikatkan diri kami kepada gereja-Mu. Aku berdoa buat teman-teman yang sebentar lagi akan ditabiskan menjadi jemaat MDC Palembang. Tuhan yang memberikan kepada mereka iman, keteguhan hati untuk mereka menjadi berkat, menjadi masyarakat alternatif, dan melalui hidup mereka banyak orang boleh melihat kasih dan kuasa Tuhan dinyatakan dan banyak orang boleh dibawa dalam gereja Tuhan. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami percaya setiap firman yang kami sudah dengar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan memberkati, sampai berjumpa pada ibadah online minggu depan.